Bersabar, istiqomah, pegang teguh kebenaran yang Anda. Setelah orang itu berilmu, mencintai, kemudian ada tekad kuat, yang keempat tadi apa? Mengamalkan, beramal. Nah, ini inti dari ilmu, ikhwan. Syekh atau Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf 'ala Ilmi Khalaf mengatakan ada macam-macam ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah fit ta'thir, ilmu yang tidak bermanfaat dalam pengaruhnya. Apa maksudnya pengaruh? Beliau menyebutkan beberapa. Di antaranya adalah ilmu yang tidak diamalkan. Orang punya ilmu tapi dia tidak berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Nah, ini enggak bermanfaat ilmunya, hati-hati ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Saff ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kemurkaan Allah yang sangat besar dan memuncak bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakannya. Di antara tafsir dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berilmu akan sesuatu tapi tidak mengamalkannya? Satu ilmu dia tahu, oh ini haram nih, saya tahu nih. Tapi tidak ada usaha yang kuat untuk meninggalkan sesuatu yang haram tersebut. Satu ilmu dia dapatkan, oh ini sunnah Nabi SAW nih. Tapi tidak ada usaha yang kuat untuk mengamalkan sunnah Nabi tersebut. Saya katakan, tidak ada usaha yang kuat. Urusan hasil Allah yang berikan. Bukan ketika dia satu ilmu tahu, oh iya saya tahu, tapi nggak ada usahanya sama sekali. Perhatikan baik-baik ya kawan. Tapi jangan mikir yang kedua juga ya. Oh kalau gitu saya nggak nuntut ilmu aja Pak Ustadz, kalau gitu deh. Nanti kalau tambah banyak ilmu, tambah susah lagi ngamalinnya, dapat double dua dosanya. Mau pilih yang mana tuh? Nggak berilmu juga, nggak ngamalin juga. Maka jawabannya adalah seseorang berilmu tentang ilmu agama Allah dan berusaha dengan sekuat tenaganya mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ilmunya tersebut jangan hanya sekedar koleksi dalam hidupnya, tidak. Tapi ketika dia datang di kajian ilmu ini, ikhwan, di antara niatnya agar saya dapat mengamalkan ilmu yang saya ketahui dalam kajian itu. Ini yang keempat, ikhwan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, kemurkaan Allah yang sangat besar. Maqtun, kabura maqtan. Maqtun itu dalam bahasa Arab murka, marah yang besar. Di depannya ada kata-kata kabura, kabir, besar. Bayangkan, ikhwan. Allah tidak menggunakan kata-kata ghadab di situ. Maqtun, syiddatul ghadab, kemarahan yang memuncak besar. Di depannya ditambahkan Allah kabura. Bayangkan, subhanallah. Kemurkaan Allah besar bagi orang-orang yang berilmu akan sesuatu tapi tidak mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ketika kita minta kepada Allah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Di antaranya ulama tafsir mengatakan kita minta dua hal. Minta ilmu agar Allah tunjukkan mana jalan kebenaran dan mana jalan kebatilan. Oh ini jalan benar nih, oh ini jalan batil nih. Ini yang pertama. Yang kedua, minta agar Allah mudahkan mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Maksudnya apa? Allah mudahkan mengetahui atau menjalankan ini jalan kebenaran dan saya titi jalan kebenaran ini dan saya jauhkan jalan kebatilan tersebut. Ini tafsir yang azim luar biasa nih, ajib luar biasa. Ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus, maka minta dua hal. Sebagian ulama mengatakan, minta agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk beramal saleh. Karena lanjutannya nyambung. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa orang yang Allah berikan nikmat? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Yang dimurkai dalam ayat ini Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Sifat mereka punya ilmu tapi kosong dari amalan. Dan yang disesatkan dalam ayat ini Nasrani. Kenapa? Karena mereka banyak beramal tapi tanpa ilmu. Perhatikan ikhwan. Kata para ulama, yang dimurkai dan yang disesatkan dalam ayat ini bukan cuma Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena itu sifat.
Siapapun hamba Allah yang berilmu akan sesuatu, tapi kemudian dia tidak berusaha dengan kuat mengamalkan, hanya sekedar koleksi, bisa jadi seperti orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah, na'udzubillah. Dan bisa jadi seorang hamba Allah banyak beramal, tapi ketika ditanya apa dalilnya, nggak tahu. Bisa jadi Allah sesatkan seperti orang-orang Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu, na'udzubillah min dzalik. Maka tahulah kita orang yang diberikan nikmat tadi itu, siratal ladzina an'amta alaihim, Allah berikan dua kenikmatan bagi mereka. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Mereka lah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an.